Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat pada akhirnya Bitcoin berhasil untuk mempertahankan area 116.000 dalam 24 jam terakhir, which is adalah sebuah good sign menurut saya. Kita bakalan bahas di video hari ini apa yang menyebabkan market cryptocurrency secara overall sepertinya kembali mendapatkan semacam sentimen positif, terutama kalau kita melihat pergerakan altcoin yang kembali mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini kita melihat crypto global market cap itu sudah ada di angka 3,92 triliun dolar atau naik sekitar 1,15%. Kalau misalnya teman-teman melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau ya. Kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum. Kenaikannya 6,22% ke 4.161 dolar. Jadi baru beberapa hari yang lalu saya membuat sebuah video di TikTok yang menyampaikan bahwa 4.000 dolar untuk Ethereum itu hanya persoalan waktu saja. Dan beberapa hari kemudian itu langsung kejadian, kita melihat Ethereum breakout di atas 4.000 dolar dan bahkan sekarang menyentuh hampir 4.200 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, ini adalah suntikan sentimen yang sangat positif untuk market cryptocurrency secara overall. Karena pengumuman dari Donald Trump bahwa 401ks di Amerika Serikat itu sekarang diperbolehkan untuk memasukkan cryptocurrency ke dalamnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tidak terlalu memahami istilah 401ks, mungkin akan bingung emangnya seberapa besar pengaruhnya kok. Nah, kita langsung aja tanya ke ChatGPT. Apa itu 401k? Nah, kita nggak mau bahas terlalu detail, kita lihat generalnya saja, intinya apa. Jadi 401k itu adalah program tabungan pensiun yang populer di Amerika Serikat. Biasanya disediakan oleh perusahaan untuk karyawannya. Sederhananya, ini mirip seperti tabungan pensiun otomatis yang dikelola dengan insentif pajak. Jadi kalau misalnya di Indonesia mungkin orang sebutnya sebagai dana pensiun, teman-teman. Jadi kalau di Amerika itu disebutnya 401k. Nah oke, kita sudah tahu apa definisinya. Lalu pertanyaan berikutnya, emangnya bisa seberapa besar dampaknya yang dibawa oleh 401k ini ke sebuah aset? Emang seberapa besar gitu kan jumlah uang yang berada di sana? Nah, kita tinggal tanya lagi ke ChatGPT, seberapa besar emangnya pasar pension funds dalam bentuk US dollar? Dan kalian bisa langsung mendapatkan datanya di sini. Total aset pensiun atau retirement assets, termasuk akun individu, rencana kontribusi pasti atau DC dan juga DB, itu diperkirakan secara total ada 43 triliun US dollar. Oke, ini bukan 43 triliun rupiah ya teman-teman, 43 triliun US dollar. Ya, kalian convert sendiri ke dalam bentuk rupiah. Nah, rinciannya, nah ini yang lebih penting gitu ya. 401k yang baru saja kita bahas, itu nominalnya kurang lebih 8,7 triliun dolar. Sedangkan market crypto secara overall saja sekarang itu market cap-nya cuma menyentuh 4 triliun teman-teman. Jadi ini 2 kali lipat lebih besar daripada market cryptocurrency secara keseluruhan. Jadi kalian sudah bisa mendapatkan gambaran ya seberapa besar market pension di Amerika Serikat. Meskipun tentunya di sini kan kita hanya membahas bahwa Presiden Trump memperbolehkan cryptocurrency untuk masuk gitu ya, sebagai salah satu diversifikasi untuk pension funds. Ya bukan berarti 100% bakalan dimasukkan ke dalam bentuk crypto, tetapi at least kita bakalan bisa mendapatkan sumber demand baru untuk Bitcoin dan juga kawan-kawan tentunya. Karena yang disebutkan di sini bukan hanya Bitcoin, tapi cryptocurrency secara overall. Tapi memang kita tahu harusnya kemungkinan besar ya mereka akan awali dengan mengakumulasi Bitcoin. So, teman-teman, cycle kali ini memang jauh berbeda dengan cycle-cycle sebelumnya. Sumber demand untuk Bitcoin sekarang itu tidak lagi datang dominan dari para retail dan juga whales, tapi dari institusi yang sangat besar, dari negara-negara, dan juga perusahaan-perusahaan di dunia yang juga sudah berlomba-lomba untuk membuat yang namanya Bitcoin Strategic
Reserve. Itulah kenapa juga kita melihat kemudian spot Bitcoin ETF kembali mendapatkan inflow yang angkanya signifikan. Data yang terbaru menunjukkan BlackRock membeli kurang lebih 3.089 Bitcoin. Setelah ada beberapa hari yang lalu kita sempat mendapatkan outflow, nah 2-3 hari terakhir kita kembali ke jalur yang benar, dan pada akhirnya ada pembelian yang angkanya lumayan masif lagi. 3.000-an Bitcoin itu angka yang sangat besar, karena ini harian ya teman-teman pembeliannya. Dan ini kita baru menghitung pembelian melalui spot Bitcoin ETF, belum lagi dari para perusahaan-perusahaan, belum lagi dari negara-negara yang terus melakukan akumulasi dan lain seterusnya. Sehingga kita melihat secara overall ya, market cryptocurrency sentimennya kembali ke arah yang cukup positif. Gitu ya. Meskipun gitu ya, Bitcoin ya masih belum gitu ya untuk break ke all time high yang baru lagi, tapi at least kita sudah bisa mengatakan bahwa market sekarang sentimennya sudah jauh lebih baik daripada mungkin beberapa hari yang lalu. Dan per hari ini secara price action sendiri sebenarnya saya bisa katakan ada indikasi juga yang tidak kalah positif. Kita udah bahas ini di video kemarin gitu ya. Bitcoin di daily candle tanggal 7 Agustus kemarin, itu closing daily candle-nya di angka 117.500, which is adalah very good sign, gitu ya. Karena kita berarti berhasil kembali break di atas area yang sebelumnya menjadi major support, yang harusnya kita flip menjadi resistance, tapi kita break tanpa ada hambatan. Tapi saya sampaikan di video kemarin, masih terlalu prematur bagi kita untuk menyampaikan bahwa Bitcoin telah berhasil untuk nge-flip lagi area 116.000 ini menjadi area support. Kita perlu ada minimal 2-3 daily candle yang close di atas area 116.000 bagi saya untuk menyatakan dengan confidence bahwa oke, ada potensi yang cukup besar memang area 116.000 sekarang telah berhasil kita flip menjadi area support lagi. Nah, itulah kenapa tadi saya sampaikan bahwa ada indikasi yang juga tidak kalah positif dari price action, yaitu adalah closing daily candle terakhir pun di tanggal 8 Agustus, itu masih berada di atas angka 116.000. Di sisi yang lain juga ada wick yang berada di bawah candle tersebut. Menunjukkan bahwa ada percobaan memang dari para sellers untuk mendorong harganya di bawah 116.000 lagi, tapi attempt-nya gagal dan kita kembali close di atas 116.500. Nah, jika kita bisa melihat 1 atau 2 daily candle lagi itu closing di atas area 116.000, maka bagi saya secara pribadi harusnya itu menjadi indikasi yang sangat kuat bahwa 116.000 harusnya sekarang kita berhasil flip lagi menjadi area support. Nah, itu di time frame daily. Jadi pergerakan selama 1-2 hari ke depan itu akan sangat-sangat penting menurut saya. Di sisi yang lain, kalau misalnya kita berbicara soal time frame yang lebih kecil, maka kenaikan yang terjadi selama beberapa hari terakhir itu memang tidak terlihat terlalu impulsif. Nah, itu mungkin menjadi salah satu yang tidak terlalu positif untuk Bitcoin. Tapi itu bukan berarti hal tersebut tidak bisa berubah ya. Karena bisa aja secara tiba-tiba kita mendapatkan ada pergerakan yang impulsif dan itu kemudian merubah skenario yang ada. Tapi untuk sementara waktu memang, bagi saya secara pribadi ya, Bitcoin itu belum menghadirkan setup yang terlalu rapi. Saya lebih prefer belakangan ini untuk trade di altcoin, karena di sana risk to reward ratio-nya itu jauh lebih besar jika kita bandingkan dengan Bitcoin. Nah, beberapa hal yang mungkin perlu kita waspadai gitu ya. Kita jangan cuma pengen bahas yang enaknya aja gitu ya, yang positif aja. Kita juga perlu bahas sesuatu yang perlu kita antisipasi. Kalau ternyata memang skenario bullish kita terinvalidasi, gitu ya, dan kita akan kembali sell off. Kenapa? Karena tentunya ini sekarang Bitcoin ini sekarang sedang mencoba untuk bisa break lagi di atas area trendline, teman-teman. Yang sebenarnya terbentuk dari bulan Juli kemarin. Jadi ada beberapa kali di mana kita mencoba untuk breakout di atas area tersebut, tapi gagal. Sama juga dengan di sini, kita sempat break tapi itu hanya fake out. Dan ada 2 kali lagi percobaan untuk break tapi gagal. Nah, kali ini kita juga kembali mencoba untuk break nih teman-teman. Tapi so far memang belum berhasil. Dan akan sangat baik untuk Bitcoin tentunya kalau misalnya kita berhasil breakout di atas area tersebut segera. Karena kalau tidak, kalau misalnya justru kita sell off kembali dan break di bawah 116.000, nah itu bisa menjadi indikasi yang tidak terlalu baik untuk Bitcoin. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, ini kita bisa membentuk beberapa pattern.
antara kita sekarang sedang mencoba untuk membentuk yang namanya symmetrical triangle, okay, this is one of the options. Ini bisa menjadi salah satu opsinya, karena kita bisa aja tiba-tiba menjadi ascending triangle misalnya. Itu juga masih berpotensi untuk terjadi. Intinya yang sekarang kita punya infonya adalah kita mencoba untuk membentuk yang namanya higher low. Kalau kita membentuk pattern seperti ini, atasnya kita belum tahu nih, karena baru ada satu touching point. Oke, kita perlu 2 atau 3 minimum untuk mengetahui pattern apa yang sedang coba dibentuk oleh Bitcoin. Kalau misalnya nanti bentuknya mengerucut seperti ini, maka berarti kita membentuk yang namanya symmetrical triangle. Tapi kalau misalnya kita terus hit ke angka 117.600-an dan kemudian reject, membuat higher low lagi, kemudian retest lagi, maka itu berarti kita membentuk ascending triangle. Keduanya menurut saya adalah indikasi positif. Nah, satu-satunya yang negatif adalah apabila kita justru tidak berhasil membentuk pattern tersebut dan bahkan jebol di bawah area 116.000. Karena kalau ini yang justru terjadi dalam beberapa jam ke depan, maka pattern yang kita bentuk bukan lagi pattern symmetrical triangle atau ascending triangle, melainkan potensi pembentukan yang namanya head and shoulder. Jadi ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, sedangkan ini adalah right shoulder-nya. Nah, validasi dari head and shoulder ini adalah di area ini, karena ini merupakan neckline-nya. Sehingga kalau sampai ini berhasil kita jebol, teman-teman, maka itu menjadi validasi dari pattern head and shoulder di sini, dan itu bisa membawa Bitcoin untuk drop lebih dalam. Minimal mungkin kembali ke area trendline di sini, dan dari sana kita akan melihat bagaimana keputusan Bitcoin. Apakah pada akhirnya kita akan lanjut sell off ke bawah, ataukah kita masih akan rebound untuk kemudian breakout dan menuju ke area $120.000. Jadi kesimpulannya teman-teman, pergerakan berikutnya untuk Bitcoin akan bergantung kepada price action selama beberapa jam ke depan, gitu ya. Pattern apa yang sedang kita coba bentuk, itu yang akan menentukan. Kalau misalnya kita berhasil breakdown di bawah 116.000 lagi, itu menurut saya secara pribadi not a good sign, dan kalian harus bersiap untuk mendapatkan pullback yang lebih dalam, minimal ke area trendline yang baru saja kita bahas. Tapi kalau kita secara constantly mampu untuk terus membentuk higher low, maka ada dua pattern yang berpotensi dibentuk oleh Bitcoin, antara itu symmetrical triangle atau ascending triangle. Kalau misalnya sudah ada pattern yang lebih jelas terbentuk, itu mungkin akan saya infokan nanti di grup Telegram. Kalau teman-teman yang belum join di grup Telegram, mungkin bisa join dulu aja. Itu gratis, linknya juga sudah ada di kolom description box di bawah. Oke, so saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.